Salam budaya wilujeng pepanggihan kalian channel YouTube kula. Matur nuwun ingkang sampun subscribe kalian channel kula, mugi tansah binaringan sehat, murah rezeki, ayam tentrem, mangke wilujeng sedayanipun. Nggih, kangge menika ngobrol santai kalian channel kula @kidalange_suroso. Iki nyantai kalih rokokan, tapi kula sakniki udah tidak merokok tembakau, sakniki ganti ke rokok elektrik. Nggih, dalu menika kita mau ngobrol mengenai lakon dalam dunia pewayangan, terutama yang disebut Bratayuda Jaya Binangun. Banyak orang awam atau kaprahe umume do ngarani Bratayuda Jaya Binangun kuwi jarine perang Trah Barata. Itu sebetulnya kleru nggih. Kenapa saya katakan itu tidak benar? Sebabnya silsilah dari Prabu Barata. Barata itu siapa toh? Barata itu putra dari Dewa Ganesha. Disebut Barata atau Raden Hoya atau Brahmanika. Itu. Kemudian memiliki putra, yaitu menurunkan Pratipa, Sentanu, yang terakhir Dewabrata. Itu sudah selesai Trah Barata. Kenapa kok disebut bukan perang Trah Barata? Ya karena sudah selesai. Terakhir itu Dewabrata yang seharusnya menjadi raja di negara Hastina, tapi Dewabrata memberikan kerajaan Hastina kepada siapa? Abiyasa. Kemudian jadi ratu yang memiliki gelar yaitu Prabu Kresna Dwipayana. Begitu. Kenapa kok jadi kaprahnya disebut perang Trah Barata? Mungkin pandangan orang awam, karena negara Hastina itu memang dulunya ya bebodro istilahnya, yang membangun itu memang dari Trah Barata, bukan Trah dari Abiyasa. Kita kupas siapa yang membangun negara Hastina. Negara Hastina itu dulunya sebuah alas yang terdiri dari pohon ingas. Pohon ingas itu kalau mangsa ketiga dawa itu sumuk dari alas ingas itu gatel banget, sehingga sampailah kekayangan Suralaya menjadikan goro-goro para dewa. Kemudian Sang Hyang Bathara Guru bersabda, siapa yang bisa membabati alas ingas, kelak akan dibangunkan sebuah negara. Kemudian yang menghadap yaitu Dewa Ganesha atau Bathara Gana. Pada waktu itu bersedia membabati alas ingas. Berangkatlah Dewa Ganesha. Pada waktu itu babat alas Dewa Ganesha tidak sendiri, yaitu bersama putranya tadi, yaitu Raden Barata. Raden Barata itu wujudnya manusia, tapi kalau sudah Triwikrama itu berubah menjadi gajah. Kemudian alas ingas dibabati, bisa selesai. Kemudian Sang Hyang Bathara Guru menepati janjinya. Kemudian dibangunlah negara Hastina. Seperti itu sejarah negara Hastina. Kemudian
Bharatayuda Jaya Binangun itu disebut juga sebagai perang suci, yang dimaksudkan perang suci itu wong nandur bakal munduh jileh balekake utang kudu nyaur. Itu yang disebut perang suci. Karena apa? Kembali ke topik yang ke atas, yaitu kenapa kok Bharatayuda bukan perang Trah Barata. Setelah Dewa Brata itu menyerahkan negara Ngastina kepada Abiyasa dan menjadi ratu dengan julukan Prabu Kresna Dwipayana, itu memiliki putra yaitu Drastarastra, Pandu sama Widura. Waktu itu yang dijadikan Raja Hastina yaitu Prabu Pandu. Karena ya seharusnya jadi ratu itu Drastarastra, karena memiliki cacat yaitu tidak bisa melihat, kemudian menyerahkan negara Hastina kepada adiknya yaitu Pandu. Kemudian Prabu Kresna Dwipayana lengser naik gunung Saptawarga madhep Pandita. Sebetulnya Begawan Abiyasa itu sudah tahu apa yang akan terjadi negara Hastina yang akan datang. Karena apa? Begawan Abiyasa itu Pandita yang istilahnya meh ngerti sadurunge winarah, biarpun itu bukan titisan Sang Hyang Bathara Wisnu, tapi beliau karena gentur tapane mateng semedine, jadilah jablas Pandune. Tahu apa yang akan terjadi besoknya negara Hastina itu akan terjadi peperangan antar saudara. Kemudian setiap malam Begawan Abiyasa itu membuat tulisan atau membuat buku, kripto buku. Setelah hari berganti hari, bulan berganti tahun, selesai sudah buku yang ditulis, kemudian dewa itu mengetahui apa yang dikerjakan Begawan Abiyasa, kemudian buku itu dibawa ke Kahyangan Sukolaya, disahkan oleh dewa dan diberi nama yaitu Kitab Jitab Sora, yang akan menjadi paugeran perang Bharatayuda Jaya Binangun, dan dilengkapi yaitu kitab penyanding yang dibuat oleh Sang Hyang Bathara Guru dinamakan Bhagawat Gita. Nah, itulah yang dimaksudkan kenapa Bharatayuda Jaya Binangun itu tidak dikatakan sebagai perang Trah Barata, karena Barata itu selesai pada Dewa Brata. Jadi Bharatayuda Jaya Binangun itu perang Trah Abiyasa atau Trah Saptawarga. Demikian. Jadi bisa jadi pengertian untuk saya dan panjenengan sedaya yang ingin mengetahui tentang dunia pedalangan. Semoga yang pada saat ini melihat ada kurang lebihnya dari penjelasan saya, mohon maaf ya sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat untuk saya dan saudara sekalian. Terima kasih, salam budaya, matur nuwun.